sebenarnya saya sudah upload di WA tentang program kerja sekretariatan. Gila, sudah ada. Insya Allah ada yang nggak kalau paket yang nggak jalan. Sudah, makanya dibacakan. Lanjut. Sama dengan saya berarti. Nah, maka saya ulangi bahwa untuk kesekretariatan secara global dulu. Setelah komunikasi kanan kiri, depan belakang, atas bawah, kayaknya yang ini masih tetap untuk 1 tahun ke depan. Semua yang hadir, yang disewakan itu semua masih tetap. Semua masih tetap 1 tahun ke depan. Hanya saya kemarin kita sudah diskusi dengan mie ayam agar penampakannya lebih bagus. Saya suruh ganti dengan tenda besi. Karena setiap saat nanti misalnya masuk timbunan dinaikkan, tidak bisa diangkat. Begitu. Itu sudah sepakati. Nah, kalau sesuai dengan pemasukannya nanti berapa, informasi yang lama nanti itu sekitar 45 jutaan. Kalau nanti diskusikan bisa naik ya alhamdulillah, tapi dikomunikasikan nanti biar bendahara yang mengkomunikasikan lebih serius dan harus tertulis. Saya mohon itu harus tertulis. Jadi Pak Slamet, jadi kanan ya, Pak Slamet yang warung sampai 2023 juga harus dibikin perjanjian tertulisnya. Kemudian nanti Pak Temu yang nyusun itu sampai 2023 sudah dibayar. Kemudian Mas Slamet yang kos kemungkinan saya sudah komunikasi beliau bisa bayar untuk 2 tahun ke depan. Yang kos Pak Slamet ya, kalau nggak salah 5 juta. Dia siap bayar 10 juta tapi berat 2 kali. Misalnya di bulan Januari setengah, di bulan April atau Mei 5 juta. Programnya penataan ya, ini area sekretariat. Kemudian sudah clear. Kemudian mie ayam sate insya Allah masih dilanjut 1 tahun ke depan. Kemudian mie ayam juga 1 tahun ke depan. Sate ini kalau nggak salah 4 juta. Kemungkinan bisa dinaikkan 5 juta kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa karena omsetnya saya kira tidak terlalu banyak ini sate. Jadi sate ini tidak terlalu banyak. Oleh karenanya kita toleransi mungkin tidak bisa naik. Nah, bendahara saya kira harga serahkan bendahara. Mie ayam bisa dinaikkan silakan. Nah, kemudian saya komunikasi itu kalau nggak salah 4 juta sebenarnya, tapi mungkin bisa dinaikkan. Nah, kalau terus begini, untuk yang apa itu es campur, kalau bisa jangan ke depan kalau saya. Kalau memang dia menjadi satu dengan mie ayam atau bagaimana, begitu. Ya nanti dibicarakan lebih baik, jangan mengurangi penampakan depan itu nggak bagus. Kecuali dia di sebelahnya apa itu pohon, misalnya sebelah kirinya pohon, atau bagaimana nanti ditata. Kemudian untuk Pak Supat, kemungkinan yang harus mulai diambil alih, diselesaikan itu yang rumah belakang. Karena Pak Supat sudah komunikasi, sudah ada tempat tinggal di depan, cuma masalah kamar mandi, insya Allah bisa di sana atau di depan. Di sana kan ada 2 kamar mandi, bisa 1 khusus untuk Pak Supat juga bisa. Insya Allah sudah bisa dikomunikasikan, Pak Supat sudah oke. Pak Supat pindah di depan, gitu ya. Jadi yang di belakang kemungkinan harus nanti kita sentuh. Kemudian untuk Padang juga sudah kita bicarakan. Naik atau tidak saya kira nanti negosiasinya bendahara. Cuman ada 1 kalimat yang perlu kita garis bawahi bahwa beliau menyatakan, Mas, saya mau juga dibongkar ini rumah, tapi kalau nanti sudah dibangun rumah ya untuk saya lagi. Nah, saya bilang kenapa mesti harus begitu, gitu loh. Nah, apa itu? Kita tidak mau kalau harus diharuskan begitu. Saya nggak mau. Kan saya sudah lama di sini, Pak. Saya agak tinggi. Loh Pak, Bapak seharusnya sudah terima kasih sudah lama di sini. Jangan justru melihat kita. Gitu loh. Jadi terus terang kemarin, kalau bisa media maunya ya kalau memang tahun depan diselesaikan ya saya kira harus bahwa kita diharuskan untuk beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kemungkinan sesuai kita tetap akan melanjutkan yang utama, biayanya dan bagaimana nanti urusan di pembangunan. Dan konstruksi tetap seperti konstruksi yang lama, bahwa kita harus pakai besi berat WF25 dan WF15 untuk konstruksinya, dan cordingnya pakai besi C. Itu nanti dibicarakan di pembangunan. Nah, oleh karenanya, kenapa ini kita selesaikan ancang-ancangnya itu 1 tahun saja? Karena diharapkan tahun 2023 itu diharapkan kita bisa menyelesaikan dengan sebelah sini, yang sebelah ini, tempatnya Pak Cekak, Pak Supat. Karena kalau ini sudah dibikin atapnya, kayu ini insya Allah kalaupun kurang sedikit itu bisa dibikin jadi limasan. Gitu. Kayu ini bisa jadi limasan, dan itu kalau kita harganya bisa 100 juta kalau jadi limasannya itu. Gitu loh. Jadi memanfaatkan kayu ini untuk limasan di sebelah, ya, mujur ke utara. Saya kira itu nanti sebelah barat dari limasan itu bisa untuk jualan. Gitu loh. Sehingga tahun 2023 Januari itu semua yang di depan sudah bisa pindah ke belakang. Gitu loh. Jadi kita tidak akan musir. Dengan harapan kalau sudah pindah ke belakang, depan dibersihkan, harus kan, nggak mungkin depan begitu terus warungnya di belakang. Jadi kalau memang misalnya pindah ke belakang tahun 2023 dengan harapan rumah ini bisa dibikin limasan di sebelah, dan saya kira tinggal nama sedikit saja, dan itu nilainya bisa sampai 100 juta lebih limasan itu, gitu loh. Sehingga kalaupun kita tetap fokus membangun ini, dan insya Allah tahun ini diharapkan bisa menyelesaikan dengan limasan di sebelah, sehingga jualan tahun 2003 itu sudah bisa masuk ke sebelah, baru kita menyelesaikan yang di depan. Saya kira itu tidak berlebihan, ya. Asal kita semangat, insya Allah bisa, gitu ya. Karena biayanya juga insya Allah tidak terlalu besar. Karena kemarin saya survei harga besi WF25 itu harganya 3,5 kurang sedikit per batang. Per batang 3.500.000, dan kita membutuhkan berapa itu? 8 dan 4 12. 4 itu 6 meteran untuk kotak tengah WF25, dengan yang 8 itu 2 untuk 4 bagian ke samping. Itu pakai WF25. Itu harganya 3,5 kali 12. Kemudian yang untuk penumpang yang ini yang lurus sama untuk kelilingnya, karena gini, konsultasi Pak itu di ring balat saja, nggak usah diukur-ukur, karena akan pakai keliling besi, itu harus pakai belandaran di atas ring bala, itu harus pakai belandaran lagi. Jadi insya Allah ring bala itu tidak usah diukur-ukur, nggak apa-apa. Nanti karena numpang di atasnya apa itu belandar istilahnya ya, belandaran itu. Niku. Kita fokus ke program-program, teknis kegiatan itu. Kalau nanti ada panitia, nanti kita bicarakan di panitia. Ada gimana? Satu. Terus yang satu. Untuk kantor, untuk kantor yang sebelah sana ujung itu ada satu kotak, dan insya Allah sudah dikomunikasikan, sudah dikasih komunikasi berhenti, tapi tetap nunggu kesepakatan rapat kan begitu. Kalau sudah dipakai berhenti, insya Allah bisa dipakai untuk kantor. Nah, jadi biar ada gabungannya. Yang penting dalam bentuk pot saja. Nanti kemungkinan sekretaris akan mengambil pot dibawa semua di rumah-rumah, barangkali 1 atau 2. Nah itu ya, yang ada tanamannya. Ada pot. Diambil oleh sekretaris menggunakan koper lengkap. Ya. Sudah siap. Buruh siap. Itu ya. Jadi nanti kenapa itu? Karena nanti akibatnya dia ikut bunga-bunga. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan. Kali itu untuk mempermanis yang ada di situ. Saya kira ini sekretariatan. Jadi yang dibutuhkan adalah tempat nanti kalau ada Pak Bendahara bisa dikasih AC. Nah, ya. Jadi AC, printer. Sehingga kalau properti untuk meja kursi, insya Allah ngambil yang ini bisa ditaruh di sana satu untuk kita rapat. Kalau Pak Ketua mau
kursi yang empuk ya bawa sendiri dari rumah. Saya kira begitu ya. Saya ini begitu nanti di kantor. Saya kira begitu dan diharapkan penghasilan kita bisa digenjot sampai di 50 juta untuk 1 tahun ke depan. Kalau itu lancar 50 juta dengan kaki dengan pinjaman, insya Allah kita bisa melanjutkan gedung ini dengan modal 100 jutaan. Nah, tapi dengan syarat yaitu nanti bendahara mungkin punya pengganti itu kita yang jadi pengurus ya bandingan. Komitmen 1 juta 1 orang ya dibikin. Biar nanti kita juga ikut serta secara nyembuyung untuk pembangunan. Saya kira itu sekretariat jadi pokoknya ada di kantor dan penataan serta perencanaan penataan aset bahwa kita tidak akan mengusir semua yang sudah ada di sini. Yang penting kita siapkan di tahun ini, 1 tahun ini pembangunan fokus di atap. Nanti kita bisa kerja bakti bikin limasan di sebelah. Saya kira itu nanti asal ada timbunannya. Kalau belum ditimbun ya biarlah agak pendek dulu kan gitu ya. Kalau timbunannya belum tinggi, nanti bisa diangkat kan kalau limasan. Saya kira nanti diangkat bisa ditambah pompa lagi. Saya kira begitu. Yang penting ada dulu tahun 2023. Insya Allah yang jualan sudah bisa pindah ke sebelah. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Sekretariat yang semua ini. Kemudian kedua, rehabilitasi gedung ditargetkan selesai tahun 2022. Yang ketiga, menyiapkan kantor untuk sekretariat. Nah, mengacu pada program kerja yang sudah kita putuskan di musyawarah kelima, sebetulnya masih ada yang pertama sertifikat. Iya. Kemudian yang kedua inventarisasi gamelan. Ya, aset semua ini bersama dengan nanti bendahara dan tentu bidang budaya kalau terkait dengan gamelan dan seterusnya. Dan yang tertinggal menjadi tanggung jawab sekretaris adalah event setiap tahun ini hari ulang tahun Eko Wandowo 27 November. Ya, mau ditambahkan atau tidak? Tidak. Itu kalau bisa kegiatan yang kegiatan itu jangan sekretaris lah. Yang hari ulang tahun. Oke. Ya, kalau yang inventarisasi kemudian inventaris ya. Inventarisasi itu insya Allah dirapat. Dan sertifikat kita nanti bisa koordinasikan. Kalau bisa sertifikat itu langsung dikoordinator oleh Pak Ketua gimana Pak? Untuk urusan sertifikat. Jadi nanti Pak Ketua itu clear. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah ditambahkan masam tadi untuk inventarisasi dan sertifikat, khusus sertifikat dikoordinir langsung oleh Pak Ketua Pak Daryono. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau pengayaan, monggo silakan. Saya cuma menanggapi satu saja tentang pengadaan printer. Saya rasa printer tidak perlu. Kenapa? Printer itu kalau digunakan rutin bagus. Tapi kalau tidak mubazir. Lebih baik nanti printernya Pak Presiden saja kalau perlu dibawa ke sini, begitu lebih efektif. Tapi kalau pengadaan saya rasa mubazir. Itu saja. Siap. Saya lagi. Monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Ya saya juga alhamdulillah ternyata Pak Sekretaris sudah lembek untuk membongkar kan itu. Kemarin kan keras semangatnya bertubi-tubi. Sehingga kemarin kan tidak. Saya kemarin. Ya, kemarin dulu tahun-tahun yang lalu kan semangatnya. Kemarin kan masih pakai jurus mabuk Pak. Ya, ayo saya sudah. Yang kedua, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi bahwa di sana mau dipakai sekretariat, sedangkan di sini ada yang kosong. Artinya saya tidak untuk selamanya tidak. Untuk tahun apabila ini gedung sudah jadi selesai, baru kita sekretariat yang luas itu. Karena di sini ada yang kosong Pak, satu ini Pak. Satu ini ada. Untuk sekretariat ini kosong. Udah gitu ada. Jadi alangkah baiknya kalau
bisa kita tunda 1 tahun, lumayan untuk bayar pajak yang kurang lebih 5 juta itu untuk yang surat tanah umpamanya gitu. Jadi itu karena saya tidak mau, sebetulnya banyak yang saya usulkan, tapi kita mengacu kepada aturan rapat pada siang hari ini. Kita tidak mau menanggapi yang lain-lain dulu dari satu persatu, dari masing-masing bidang. Jadi saya mau menanggapi pembangunan nggak bagus karena ini masih di dalam sekerap depan. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih. Saya yakin kurang besar. Saya yakin Ketua Umum, seluruh pengurus sudah kenal baik dengan Pak Wali, tapi mungkin tidak secara langsung punya hubungan politik. Saya sebenarnya sebagai orang PKB yang tiap malam Jumat itu sering istighosah bersama-sama, yasinan bareng-bareng beliau sebelum beliau naik. Semoga saya punya mendapatkan perhatian khusus karena memang Eko Wandowo kayaknya butuh dan mentok di persoalan pembiayaan mungkin HTB. Ya, semoga saya ikut di situ. Syukur saya sebelumnya saya sudah bisa kalau misalkan ada surat semua coba dikirim dulu ke saya secara pribadi, saya kontak dulu ke Pak Hadianto. Semoga beliau bisa lebih lunak, artinya paling tidak kalau seandainya semula dipatok 100 ya bisa meringankan atau bagaimana. Semoga pendekatan politik itu bisa ada intinya. Ya, saya kira terima kasih Pak Ustadz. Kalau tidak ada lagi, Saya sampaikan ya. Masalah ini masalah pengurus sertifikat. Artinya pengalaman saya pribadi mengurus ya dari nol. Karena rumah yang saya beli di Imam Bonjol itu lalu juga belum ada sertifikat, bahkan itu mulai nol. Masih budel ya namanya. Pertama saya ngurus itu diminta 27 juta dan hitung-hitungan apa dan sebagainya ketemu dan nilainya 27 juta. Nah, setelah saya coba dekati mengkomunikasi dengan notaris, ya ternyata masih bisa turun. Nah, makanya coba kita komunikasi dengan notaris juga, seperti yang kita kenal dengan notaris. Karena begitu diminta 27 juta, setelah saya coba nego ketemu notaris, tolong diatur bagaimana baiknya. Terakhir saya bayar 3 juta. Jadi agak sedikit banyak lah turunnya. Artinya bagaimana kita komunikasi dengan siapa yang kenal notaris, bagaimana solusinya. Baru setelah kita ada titik terang, baru mungkin komunikasi dengan Pak Wali. Ya, notaris jenengan saja coba dulu kan, karena sudah terbukti. Karena dulu lewat saya mandiri, namanya notarisnya mandiri. Nah, itu makanya coba. Super sini, di apa? Guru itu sampingnya Nasdem itu. Jember Garupa. Nah itu yang notaris. Sudah, saya kira itu. Ya, Pak Tung, saya lanjut kalian. Satu untuk menghadap nanti Ustaz satu. Bisa sampaikan bahwa sertifikat itu sudah selesai di pertanahan. SK sudah ada. Sertifikat akan diberikan kalau membayar BPHTP dulu. Ya. Bukti itu yang dibawa. Itu yang dibawa sana. Ternyata kena 100 juta. Mungkin Pak Har itu melalui notaris. Ini diurus sendiri oleh Pak Har. Jadi sudah ada sertifikat itu, tinggal menyerahkan. Saya pribadi juga mengurus sama-sama ketemu Pak Har.
Tapi luas saya hanya 15 kali 30, kenanya 1.700.000 BPATB-nya. Tempatnya juga beda. Beda ya, nah itu. Nah sekarang yang saya pertanyakan Pak Hartono, yang dibawa ke Pak Wali Kota kemarin apa, dan pendapatan apa? Kita dengarkan dulu Pak. Ada terus. Jadi waktu saya ke pendapatan membawa dari pertanahan itu ya, saya bawa ke sana yang harus bayar BPATB itu. Terus yang dibawa ke Pak Wali Kota, waktu ke Pak Wali Kota ya saya dengan Pak Ketua Umum, terus dengan siapa waktu itu? Pak Mukri. Ya? Yang berdua nih. Yang terakhir itu loh, yang puasa itu. Nah, kita dua. Nah, itu permohonan untuk keringanan yang BPATB itu. Nah, saya sendiri setelah itu sudah 3 kali ke sana, tetapi tidak pernah ketemu karena kesibukan beliau. Terus karena ada anaknya yang kena COVID, keluarganya, sehingga dia tidak masuk kantor. Jadi 3 kali saya ke sana tidak bisa ketemu, sampai terakhir saya foto dengan namanya bahwa saya tidak menghadap tapi tidak ketemu, itu sebagai bukti. Nah, itu yang sudah saya laksanakan. Monggo lanjut. Pak Ketua untuk mengkoordinir, kebetulan Pak Ustadz ini juga ada hubungan spesial lewat jalur kepartian pengusung kemarin, bisa mengkomunikasikan ke Pak Wali Kota, karena saya kira ini harus cepat ya. Februari tadi Pak Haryan ya, Februari itu bagus kalau tidak kita urus, maka bulan depan Januari ini harus segera diselesaikan urusan 100 juta sertifikat BPATB tadi. Nah, secara teknis nanti kita serahkan ke Pak Ketua. Setelah rapat ini bagaimana komunikasinya ke Pak Wali dan seterusnya, siapa yang mau menghadap, nanti komunikasi dengan Pak Ustadz Sobar. Saya kira demikian. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup untuk Jadi saya hanya mengingatkan, segeralah kita menghadap Pak Wali Kota. Tentunya ya mengajak saya, gitu. Nah, saya hari Selasa ya saya keluar, Sabtu pulang. Mau kapan Senin aja. minggu depan sakit Pak. Ya? Minggu depan ya. Minggu depan lo enggak. Nanti bisa dikomunikasikan. Siap. Yang penting ya jadwalnya itu ke foto cuma itu, ke kedua itu fotonya belum ada jadwal. Surat yang lalu mau diperbarui atau masih ada Pak? Saya rasa masih ada, karena Masih ada. ada di sana. Oh, masih ada, tinggal menghadap. Waktu itu dibawa pulang ke Kediaman. kediaman. Oke, kalau kita ngoten mangke minggu Senin atau Selasa dikoordinasikan Pak Sobar komunikasiin ke Pak Wali Kota. Kalau sudah ada sekretariat, Ada ada satu lagi Nah, penambahan kegiatan atau Ya. penguatan. Menanggapi Pak Mukri. Ya, jadi Pak Mukri tadi usul agar yang 1 meter di sana untuk tidak diambil alih dulu karena bisa menambah pendapatan barang sekitar 5 juta ya mungkin Pak. Nah, 5 juta. Nah, cuman ini kayaknya mendesak pertama agar kita nanti kantor itu perlu segera menata. Yang kedua, yang saya juga sangat tidak nyaman adalah di sini kegiatan, di sini di depan teras itu tidur dengan spring bed dengan apa-apa. Yang ketiga bahwa ini akan tidak bagus anak-anak muda, dan karena beliau ada di situ, semua anak muda itu mainnya di sini.
Saya pernah tegur 3 motor naik dengan motor, habis itu jagungan di atas meja ini, gitu loh. Semua duduk di atas meja. Akhirnya saya tegur, itu meja bukan tempat duduk, baru bubar. Sehingga ini kayaknya saya mohon secara pribadi, kalau bisa 5 juta masih bisa diusahakan. Jangan kalau pada pertimbangan itu kemudian ini semua jadi tidak nyaman. Dan juga ada botol-botol minum itu teman-teman mereka. Gitu. Setiap saya kasih bersih ada botol minum di sini. Oke. Jadi Pak, memang karena setiap saat saya sering datang di sini. Jadi di sini adalah merupakan sarang anak muda. Jadi sarang anak muda untuk acara. Kemudian waktu kita kerja bakti, mereka itu kalau membuang sampah ini saya ingat yang dikatakan Pak Sam ini, kalau pagi ini kotor sekali. Kemudian kalau ditegur, dia kayaknya seolah-olah dia kayak mau menantang sifat-sifat anak muda yang masih masa-masanya bubar. Jadi kalau bisa memang apa yang dikatakan Pak Sam selesaikan. Iya. Terima kasih Pak. Saya kira itu menurut saya terserah rapat kalau bisa yang itu diambil alih biar bisa bersih karena kita juga mau menata taman apa semua biar itu pot-pot bisa kita kumpul di situ gitu ya. Oke, monggo terserah rapat. Saya kira lanjut ya karena ini masih masuk di program sekretariatan khususnya penataan sekretariat tadi. Monggo nanti diatur cara yang baik dan bijak saya kira sehingga tidak menimbulkan pihak-pihak itu teknisnya ya kalau Mas Sam bicaranya bahasanya memang begitu saya kenal dari masih muda beliau itu memang jadi kalau mau cari yang halus ya nanti Tidur. tapi sebetulnya hatinya ini lembut sekali nah, saya kira Pak, sedikit saja Pak. Sedikit saja. Oh, Oke, saya tetap setuju apa yang dilaksanakan itu. Namun demikian saya tidak berhak untuk memberikan apa yang disampaikan oleh Pak Jam Pak Sam tadi. Memang pernah Pak, ya, pernah saya tegur itu anak-anak. Tapi saya menegur saya tidak melalui orang anak-anak itu. Saya melalui orang tuanya. Mana Pak Sam? Anda paham? Ini penduduk sampean itu. Ini selalu Jadi saya sampaikan sama beliau, Pak, kalau Bapak tidak bisa mengatur anak buahnya itu tahun depan tidak usah disewakan lagi. Saya bilang begitu. Sehingga pada itu berhasil berapa bulan saja kan begitu. Nah, kalau sekarang umpamanya panitia tetap kami silakan nggak ada masalah. Tapi kalau panitia juga tegas, Pak Sam tegas, lapor sama saya, Pak. Saya bilang sama orang tuanya, anak-anak bagaimana umpamanya ini. Tapi kalau tetap di dalam rapat ini disetujui itu dijadikan yang sana yang kosong sana dijadikan apa ya mongko mawon kan kesepakatan kita hanya usul aja. Monggo, Mas Bro. Ya, sudah ya kita tadi sudah sepakat kita akan tata sekretariat bagaimana penataannya kita serahkan ke Pak Sekretaris dan Pak Ketua. Nah, kira begitu. Saya menambahkan sebagai seksi moral agama ya. Atau sebentar itu. Kaitannya dengan ini. Penataan itu sedikit saja. Iya. Karena ini membawa citra Eko Wandowo. Ya. Sudah dilakukan pendekatan seperti itu. Ya. Kemudian secara langsung ke anak-anaknya juga sudah ditegur. Maka menurut saya lebih bagus hari ini kita mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan tadi di-cut saja. Ya, saya karena itu menjadi bahaya untuk lembaga Eko Wandowo dan kita pasti kalau menyaksikan langsung tidak tega ya. Menegur pun akan menjadi persoalan dengan anak-anak muda itu bahaya. Salah paham. Ya, itu bahaya. Mumpung belum terlanjur. Ya, mungkin belum terlanjur. Makanya saya berharap hari ini kita bisa menyepakati kalau itu lebih baik kita. Ya sudah ya. Saya kira sepakat saya ya. Sudah saya tutup untuk program kerja kesekretariatan. Oke, selanjutnya